الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تعمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال في آية أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiyah, dan tentunya nikmat-nikmat yang lain, termasuk pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah salat Idul Adha di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Tentu sebagai perwujudan rasa syukur kita, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa konsisten melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segenap apa yang dilarang oleh Allah.
Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Hamba-hamba Allah yang akan senantiasa memperoleh keberkahan hidup, kebahagiaan hidup, dan kesuksesan hidup di dunia wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peringatan Idul Adha ini tidak bisa lepas dari peristiwa agung yang dialami oleh sang Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam beserta keluarganya. Seringkali para orientalis, orang-orang yang mencari kelemahan-kelemahan Islam itu mempertanyakan, apakah Nabiullah Ibrahim ini makhluk sejarah ataukah hanya mitologi? Maka disinilah kita bisa melacak dari peninggalan-peninggalan sejarah, baik secara arkeologis atau ilmu pengetahuan yang lain, untuk membuktikan bahwa Nabiullah Ibrahim itu benar-benar ada dan beliau sejarahnya diabadikan dalam Al-Quran. Kalau kita melihat dari perspektif sejarah dan tentunya penemuan-penemuan arkeologis, di antaranya yang disampaikan oleh Imam Tabari dalam Tarikh Tabarinya, itu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu hidup kurang lebih tahun 2500 sebelum Masehi. Kalau saat ini tahun 2026, maka tinggal menambahkan, menjumlahkan 2500 sebelum Masehi tambah 2026 sampai saat ini Masehi. Artinya kurang lebih ada sekitar 4.560 tahun. Ya, jadi hampir 5.000 tahun. 4.560 tahun. Dikatakan di sana Nabi Ibrahim itu dilahirkan di kawasan Irak saat ini. Kalau saat ini dikenal dengan sebuah distrik namanya Mosul. Kawasan dulu namanya Mesopotamia. Atau pada masa kerajaan Babilonia. Saat itu rajanya namanya Raja Namrud. Maka ini bisa kita lihat apakah kerajaan Babilonia itu benar-benar pernah ada di dunia. Apakah Namrud itu merupakan Raja Babilonia saat itu? Ini bisa ditelusuri dari berbagai macam peninggalan-peninggalan sejarah. Ibrahim itu punya seorang ayah sebagaimana diinformasikan dalam Al-Quran namanya Azar. Ketika dirunut ke atas, Azar ini merupakan keturunan dari Syam. Syam ini ketika dirunut ke atas lagi merupakan putra dari Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim inilah yang kemudian anak keturunannya membawa risalah agama-agama tauhid yang oleh Al-Quran disebut sebagai millata Ibrahim Hanifah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim Hanifah wa ma kana minal musyrikin. Aku wahyukan kepada dirimu wahai Muhammad, anittabi' untuk ikut millata Ibrahim. Millah di dalam berbagai macam kitab tafsir dikatakan sebagai jalan hidup. Juga ada pendapat yang mengatakan sebagai agama. Millata Ibrahim, jalan hidup atau agama Hanifah, yang lurus, yang benar. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka di sini bisa dilihat dari berbagai macam riwayat yang menegaskan sejak awal Nabi Ibrahim itu mencari tauhid. Nabi Ibrahim mempertanyakan mengapa orang-orang pada masa itu menyembah patung, menyembah berhala yang dibuat oleh ayahnya Nabi Ibrahim sendiri. Ketika saat itu masyarakat di sana lagi mengadakan perayaan dan kondisi tempat ibadahnya sepi, maka Nabi Ibrahim membawa kapak besar
Kemudian patung-patung berhala-berhala kecil itu dibabat semuanya, dihancurkan semuanya. Kemudian kapaknya itu dikalungkan di berhala yang paling besar. Ketika selesai perayaan, orang-orang mau pada ibadah, maka mereka mempertanyakan, siapakah gerangan yang menghancurkan patung-patung ini? Lantas tidak ada tuduhan yang lain. Maka disitulah Nabi Ibrahim sebagai terdakwah tertuduhnya. Karena sering mempertanyakan, mengapa kalian menyembah berhala? Mengapa kalian menyembah patung? Jadi kemudian Nabi Ibrahim diadili. Ditanyakan, wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kemudian apa jawab Nabi Ibrahim? Kalian bisa melihat sendiri, yang membawa kapak siapa? Yang membawa kapak bukan saya, tapi itu berhala yang paling besar. Kemudian si Namrud ini berkata, kamu sudah tidak punya pikiran, tidak punya otak ya? Masa itu patung bisa berbuat seperti itu, sedangkan dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Lantas dibalik omongannya sama Nabi Ibrahim. Kalau sudah tahu yang namanya patung berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa, mengapa kamu sembah? Mengapa kamu puja-puja? Disinilah kemudian ada dialog yang menyudutkan Namrud saat itu, yang membuat Namrud murka. Akhirnya memerintahkan pasukannya untuk menangkap Ibrahim dan membakarnya hidup-hidup. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ini dilindungi oleh Allah, maka ketika dibakar, Allah berfirman, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah kamu dingin, maka selamatkanlah Ibrahim. Begitu api melalap tubuh Ibrahim, tidak berefek apapun. Tidak berefek apapun. Ibrahim tetap segar bugar, yang membuat Namrud semakin murka, semakin marah. Akhirnya kemudian Ibrahim lari dari Babilonia, kemudian Ibrahim lari ke Palestina. Jarak antara Irak saat ini dengan Palestina yang menjadi tujuan pelarian Nabi Ibrahim, kalau panjenengan semuanya lihat di Google Map, itu jaraknya kurang lebih 980 km, hampir 1000 km. Jarak sini dengan Jakarta kurang lebih. Tahun 2500 belum ada kendaraan yang memadai. Tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor. Yang ada apa? Ya hanya jalan kaki. Mungkin yang punya pakai unta ya unta, pakai kuda ya kuda. Tapi Ibrahim pada saat itu lari, berjalan kaki, menjelajahi gurun pasir. Kalau siang panas, kalau malam dingin, belum lagi rintangan badai gurun, akhirnya sampai ke Palestina. Maka disinilah Palestina itu dijadikan sebagai awal dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bumi para nabi yang sampai saat ini bergejolak. Sampai saat ini, kalau kita menyaksikan di tayangan media-media sosial atau informasi yang lainnya, bagaimana penduduk Palestina saat ini dibasmi, dibumi hanguskan tanahnya, dibunuh orang-orangnya, genosida. Siapa yang melakukan itu? Adalah Israel, Yahudi. Padahal ketika kita runut itu memang ada hubungannya antara penduduk yang di Palestina itu dengan Yahudi. Tapi mengapa demikian? Konflik ini disebabkan terkait dengan berbagai macam faktor, termasuk urusan-urusan pengakuan terhadap tanah yang ada di Palestina. Maka Ibrahim kemudian membangun rumah tangga di Palestina, kemudian mempersunting seorang darah namanya Sayyidah Sarah, dalam bahasa Jawanya Siti Sarah, seorang gadis bangsawan. Rumah tangga beliau sampai lama, kurang lebih usia beliau diriwayatkan dalam berbagai macam sejarah itu sekitar 86 tahun belum dikaruniai putra, belum dikaruniai anak.
yang diharapkan bisa melanjutkan estafet kenabiannya, membawa risalah tauhid. Nabi Ibrahim tidak putus asa. Walaupun usianya lanjut, tetap berusaha dan berdoa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Itu sampai usia 86 tahun. Maka Bapak Ibu sekalian yang masih belum dianugerahi putra putri seorang keturunan, janganlah pernah berhenti berusaha. Karena Nabiullah Ibrahim sudah mengalami cobaan ini. Cobaan ini juga dialami oleh Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Bagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'alar ra'su syaiba. Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah juga. Tapi jelaskan dalam Al-Quran bahwa sampai tulang-tulang wahanal azmu minni, tulang-tulangnya sudah tidak kuat lagi menyangga tubuhnya. Wasta'alar ra'su syaiba, rambutnya sudah memutih, tapi juga belum dikaruniai putra. Tapi akhirnya apa? Dikaruniai putra namanya Yahya. Begitu juga dengan Ibrahim sampai usia 86 tahun tidak berhenti berdoa, Rabbi habli minas salihin. Anugerahkan kepadaku ya Allah putra yang soleh. Tapi dari Sayyidah Sarah tidak dikaruniai putra pada saat itu. Lantas atas saran Sayyidah Sarah, Nabiullah Ibrahim diminta untuk menikahi pembantunya, menikahi rewangnya, pendereknya, namanya Sayyidah Hajar atau Siti Hajar. Dari pernikahan dengan Siti Hajar inilah Allah menganugerahkan putra yang dinamakan Ismail. Ismail ini merupakan bahasa Ibrani. Isma artinya Allah mendengar. Il, doanya Allah mendengar. Il, doaku, permintaanku. Ismail itu adalah perwujudan dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dalam Al-Quran disebutkan fabasyarnahu bihulamin halim. Wahai, kabarkan berita gembira wahai malaikat kepada Ibrahim, akan datang anak yang baik, anak yang soleh, anak yang lemah lembut sifat dan budi pekertinya. Itulah Ismail. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji Nabiullah Ibrahim. Karena apa? Karena kecintaan kepada putranya. Jangan-jangan ini melupakan kecintaan kepada Allah. Maka ujian pertama yang dilakukan adalah Nabi Ibrahim diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk membawa yang namanya Ismail yang masih bayi dengan ibunya yang namanya Sayyidah Hajar ke Makkatul Mukarramah. Yang ini merupakan cikal bakal awal peradaban yang ada di kota Mekkah. Maka Nabi Ibrahim tahun 2500 sebelum Masehi, belum ada apa-apa, dari Palestina membawa putranya Ismail dengan istrinya Sayyidah Hajar ke Makkatul Mukarramah. Jarak kalau di map dari Palestina ke Makkatul Mukarramah sampai saat ini bisa dilihat itu sekitar 1.500 kilometer. Lebih jauh jaraknya dari Irak ke Palestina. Itu hanya 980 kilo. Kalau dari Palestina ke Makkatul Mukarramah di Google Map kalau kita lihat itu sekitar jaraknya 1.500 kilometer. Maka bisa kita bayangkan dalam kondisi zaman saat itu yang belum ada alat transportasi yang memadai, seorang bayi beserta ibunya dibawa ke perjalanan yang sangat jauh, melewati medan-medan yang berbahaya, medan-medan yang luar biasa menguji, yaitu padang gurun, hingga sampailah ke Makkatul Mukarramah. Begitu sampai di Makkatul Mukarramah, Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzi zar'in inda baitikal muharram. Tuhanku, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian keturunanku biwadin, di lembah. Jangan kita bayangkan Mekah pada saat ini seperti sekarang. Tidak.
Di sana adalah lembah yang tandus, lembah yang sepi, biwadin ghairi zar'in, yang tidak ada pepohonan di sana, tidak ada apa-apa, gersang. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Maka disinilah pelajaran pertama bahwa kalau itu perintah Allah, apapun dilaksanakan, apapun akan dituruti karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabiullah Ibrahim sudah menempatkan putranya Ismail beserta ibunya Hajar, Nabi Ibrahim meninggalkan tempat itu, disuruh kembali ke Palestina. Bayangkan, belum ada siapa-siapa. Seorang bayi beserta ibunya ditinggalkan di sana berdua saja. Kalau saat ini mungkin kita menilai bahwa Ibrahim itu orang tua yang tidak bertanggung jawab. Orang tua seorang bapak yang tega terhadap anak istrinya. Ini sudah dikatakan penelantaran. Ini dikatakan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau saat ini. Tapi inilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dilaksanakan. Apapun dan bagaimanapun resikonya. Ditinggalkanlah Nabiullah Ismail beserta ibunya Hajar. Ketika tidak ada orang di sana, yang namanya Ismail menangis. Air susu ibunya tidak keluar karena tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Di sana akhirnya karena panik, Sayyidah Hajar itu mencari air, berlari-lari antara Sofa dan Marwah, bukit Sofa dan bukit Marwah. Ketika di sana seperti ada air, lari ke bukit Sofa, ternyata itu hanya fata morgana. Kemudian dilihat kejauhan di bukit Marwah, sepertinya ada air, lari ke sana. Itu hanya fata morgana, lari sampai 7 kali. Yang pada saat ini kalau kita melakukan ibadah haji atau ibadah umrah, itu dikenal sebagai ritual sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Sofa dan Marwah. Tidak ditemukan yang namanya air. Tapi Sayyidah Hajar tetap berusaha. Inilah kasih seorang ibu, bahwa apapun dipertaruhkan untuk melindungi anaknya, untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Itulah hati seorang ibu. Maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari tumit yang namanya bayi Ismail yang pada saat itu menangis, Allah memunculkan air yang pada saat ini dikenal sebagai sumur Zam-Zam atau air Zam-Zam. Bisa kita bayangkan, air Zam-Zam itu sudah ada 4.500 tahun yang lalu. Sampai sekarang airnya masih dikonsumsi oleh orang-orang yang melakukan jamaah haji sana, oleh umat Islam di dunia. Kalau ini tidak merupakan mukjizat dari Allah yang sampai saat ini kita bisa saksikan, niscaya sumur ini akan mengering. Apakah itu tidak bukti bahwa peristiwa Nabi Ibrahim beserta keluarganya itu merupakan fakta sejarah, bukan legenda, bukan mitos? Kalau kita tidak beriman, sungguh kita sudah dibutakan hati kita, pikiran kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jejaknya sekarang masih ada. Kalau kemudian kita bisa lihat di tayangan YouTube bahwa ada peristiwa di mana Raja Makkah tadi, Raja Saudi Arabia memerintahkan penyelam untuk menyelam sumur Al-Zamzam, menyelam di dasar air Zam-Zam, sumur Zam-Zam itu. Di sana ternyata ditemukan bahwa sumber mata air dari Zam-Zam ini adalah dari sumber yang terbarukan. Dari banyak sumber yang terbarukan sehingga tidak akan pernah mengering sampai kapanpun ila yaumil qiyamah, karena dari sumber mata air yang terbarukan. Dari mana itu? Wallahu a'lam bishawab. Karena ini merupakan salah satu bukti anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Begitu sudah selesai di sana, ternyata apa? Karena ada air, banyak pedagang-pedagang yang singgah di sana, terutama masyarakat Jurhum, Bani Jurhum. Itulah yang kemudian yang menjadi cikal bakal masyarakat dan peradaban Arab sampai saat ini, dari garis keturunan Ismail dan Bani Jurhum.
selesai beberapa tahun berlalu, Nabi Ibrahim dengan istri pertamanya Sarah ternyata juga dianugerahi putra oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Ishak. Nabi Ishak ini begitu dewasa, sangat mirip sekali dengan Nabi Ibrahim. Maka terkadang masyarakat di sana mengatakan, oh ini Ibrahim apa Ishak? Karena mirip sekali. Tidak ada bedanya, bagaikan benang dibelah dua. Sehingga sering keliru. Nah, karena sering kali kelirulah kemudian Allah menandai Ibrahim dengan memunculkan warna putih di rambutnya, yaitu uban. Maka orang yang pertama kali dalam sejarah yang ubanan itu adalah Nabi Ibrahim, untuk membedakan dengan Nabi Ishak karena sangat mirip sekali. Maka Ibrahim ketika sudah beberapa waktu di Palestina, kemudian Allah sekali lagi memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengunjungi Ismail di kota Makkah, di Baitullah. Di sana kemudian dijelaskan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'hu sa'ya, dan ketika Nabi Ibrahim itu melihat Ismail itu sudah bisa diajak untuk bekerja, maka Nabi Ibrahim bersama Ismail kemudian membangun kembali Ka'bah, meninggikan kembali Ka'bah yang dulu sudah pernah ada ketika Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, dan juga dibangun oleh nabi-nabi sebelumnya. Maka disitulah kalau kita hijrah, kalau kita haji, kalau kita umroh, kita melihat peninggalan di sana ada yang namanya Hijr Ismail, antara rukun Iraqi dengan rukun Syami. Jadi kalau kita mulai tawaf itu kan di rukun Hajar Aswad. Sudut setelah rukun Hajar Aswad adalah rukun Iraqi karena mengarah kepada Irak, kepada Irak, negara Irak, tempat Nabi Ibrahim lahir. Kemudian ketika kita melihat sudut selanjutnya, Ka'bah itu namanya rukun Syami karena sudutnya mengarah kepada negara Syam. Dan yang terakhir itu adalah sudut Yamani. Sudut Yamani itu ada namanya Hijr Ismail, setengah lengkungan. Kemudian di lurusnya Hajar Aswad kita juga melihat namanya Maqam Ibrahim. Itu adalah bukti. Bukti bahwa Ibrahim itu makhluk historis. Nabi Ibrahim itu ada, bukan legenda. Maka di tempat Maqam Ibrahim itulah kemudian Nabi Ibrahim diperintah untuk menyeru kepada seluruh manusia agar datang melaksanakan ibadah haji. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa'adzin, serukanlah Ibrahim fin nasi, kepada seluruh manusia, bil haji, untuk melaksanakan haji. Ya'tuka rijalan, mereka niscaya akan datang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan menunggangi unta-unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, yang datang dari penjuru negara-negara yang jauh. Kalau panjenengan semuanya mendengar seruan Ibrahim di alam azal, insya Allah panjenengan pasti akan ditakdir oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Kalau tidak dengar, ya itu lain lagi persoalannya. Itulah jadi bukti sejarah bahwa yang menyerukan pertama kali untuk orang datang adalah untuk berhaji adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu selesai bangun Ka'bah, maka dilanjutkan firman Allah ini, falamma balagha ma'hu sa'ya, kemudian Nabi Ibrahim memanggil Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fandur madza tara. Wahai putraku, sesungguhnya aku mimpi disuruh menyembelih Muna. Bagaimana pendapatmu nak? Kemudian apa jawab Ismail? Qala ya abatif al ma tu'mar. Ayah, kalau ini perintah dari Allah, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang telah diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya ayah akan mendapatkanku sebagai anak yang soleh. Coba kita tarik dalam konteks kekinian, di mana anak-anak kita seringkali kehilangan akhlaknya, kehilangan iman dan akidahnya. Mengapa demikian? Bisa kita saksikan. Ini tidak lain adalah karena pendidikan.
Pendidikan yang ditanamkan keluarga sejak awal itu jauh dari nilai-nilai tauhid, dari nilai-nilai keimanan. Maka dekadensi moral akibat zaman sekarang yang serba teknologi, yang disebut era disrupsi, era bagaimana kita tidak bisa lepas dari alat yang namanya smartphone. Berbagai macam informasi, pemberitaan, keteladanan ada di smartphone. Maka yang namanya akhlakul karimah ini seringkali dipengaruhi oleh alat ini. Apalagi sekarang ada AI. Berbagai macam pertanyaan termasuk keagamaan bisa dilihat. Berbagai tayangan-tayangan juga bisa diamati dan diikuti. Maka idola-idola mereka bukan orang tuanya lagi. Idola-idola mereka bukan pahlawan-pahlawan lagi. Idolanya bukan nabi-nabi lagi. Apalagi keteladanan-keteladanan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran bukan. Tapi apa? Mereka tiap hari otaknya, pikirannya, hatinya dipengaruhi oleh tayangan-tayangan yang dibuat oleh berbagai macam konten-konten yang kalau kita tidak filter akan menyesatkan pikiran anak-anak kita. Akan membumbui mereka dengan tayangan-tayangan yang jauh dari nilai-nilai syariat. Inilah yang harus kita pahami bersama. Ya abadif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Niscaya ayah akan mendapatkanku sebagai anak-anak yang soleh. Yang itu tentunya diharapkan semua orang tua. Maka ini adalah ujian Nabi Ibrahim, yang kemudian Nabi Ibrahim membawa pisau yang tajam. Kemudian Ismail dibawa ke tempat yang saat ini kalau kita melaksanakan haji ada di kawasan Jamarat, tempat lempar jumroh. Nabi Ibrahim di tengah-tengah perjalanan ke Jamarat sempat diganggu oleh iblis. Iblis mengatakan, wahai Ibrahim, sejak lama kamu merindukan seorang anak. Tapi ketika anak ini sudah kamu dapatkan, sudah lebih dewasa, tapi engkau mau menyembelihnya. Jangan seperti itu Ibrahim. Nabi Ibrahim sempat ragu, benar atau tidak. Maka keraguan Nabi Ibrahim ini dikenal dengan tarwiyah. Keraguan, tarwiyah. Sehingga apa? Nabi Ibrahim kemudian mematapkan hati, mengambil batu, melempar iblis itu agar tidak mengganggunya. Maka ketika peristiwa Nabi Ibrahim melempar batu kepada iblis, saat ini kita kenal atau kita ikuti ketika kita melakukan haji sebagai ritual balang jumrah atau lempar jumrotul Aqobah pada tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 itu jumroh ula, sani dan Aqobah, ula, wusto dan Aqobah. Itu kalau kita peringati. Sebenarnya ini peristiwa agung selalu diabadikan dalam konteks kita melaksanakan ritual haji. Ketika Nabi Ibrahim kemudian membawa Ismail ke Jamarat, pisau hendak menebas lehernya. Kemudian berkat sifat Rahman Rahim dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika pisau ini hendak menebas leher Ismail, maka Allah menggantinya dengan sembelihan yang begitu besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Aku ganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Maka saat itulah kemudian diperingati saat ini sebagai kurban. Bagaimana kita menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Saat ini banyak kalangan-kalangan yang menggugat ritual atau syariat melaksanakan kurban. Orang-orang ini mengatakan dirinya sebagai animal welfare. Mereka pecinta hewan, pecinta binatang. Mereka ini menggugat karena apa? Pembantaian terhadap hewan-hewan ini dianggap menyalahi fitrah manusia karena dianggap tidak berperi kehewanan. Sehingga mereka mengatakan, janganlah kamu menyembelih hewan lagi karena itu kasihan hewan-hewan itu. Maka gantilah dengan uang, gantilah dengan nilai yang setara. Ini yang saat ini lagi diperjuangkan oleh orang-orang yang mengikuti aliran animal welfare. Mereka menggugat penumpahan darah, apalagi kemudian ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan ideologi lain, agama lain, yang ada sebagian agama yang mengatakan bahwa sapi itu sebagai hewan suci yang tidak boleh disembelih, tidak boleh diapa-apakan. Itu
Sehingga apa? Ini menjadi perdebatan dan juga menjadi berbagai macam wacana yang saat ini lagi diperbincangkan di berbagai macam wacana keilmuan dan tradisi-tradisi keilmuan, terutama di perguruan tinggi. Ini yang kemudian syariat ini dilanjutkan sampai saat maka yang namanya syar'u man qablana, syariat-syariat nabi-nabi terdahulu itu tetap diwariskan atau ditradisikan yang oleh Allah disebut millata Ibrahim Hanifah, sehingga Nabi Muhammad SAW itu merupakan garis keturunan Nabi Ibrahim yang membawa risalah tauhid. Karena dari jalur Nabi Ishak ini Allah menurunkan nabi-nabi sampai Nabi Isa, mulai dari Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'eb, Harun, Musa, Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ini dari garis Nabi Ishak. Sedangkan dari garis Nabi Ismail adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas ketika syariat kurban diterapkan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lahus sa'ah, falam yudhi, fala yakrobanna musallana." Barang siapa di antara kalian semuanya yang memiliki kelebihan harta, yang memiliki kelebihan untuk melaksanakan kurban tapi tidak berkurban, fala yakrobanna musallana, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat sholatku. Ma'asyul muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Lantas bagaimana kita saat ini meneladani apa yang sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran terkait dengan samudra hikmah keteladanan dari Nabiullah Ibrahim sang Khalilullah dengan keluarganya. Yang pertama, yang namanya iman tidak bisa ditukar dengan apapun. Kadang-kadang kita itu berdakwah, yang didakwai adalah keluarga kita sendiri. Nabiullah Ibrahim mendakwai ayahnya sendiri pertama. Kemudian yang nomor dua, bahwa kecintaan apapun tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita sadar bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah, insya Allah kita tidak akan pernah berat apabila kemudian itu diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kita, cintailah sesukamu, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun bihi. Kamu bisa mencintai apapun sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan berpisah dengan yang engkau cintai. Mudah-mudahan dengan peringatan Idul Adha kita semakin yakin bahwa keteladanan-keteladanan yang telah diberikan oleh nabi-nabi terdahulu sebagai ibrah generasi-generasi selanjutnya untuk semakin menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan wasilah kita senantiasa bertakarruf kepada Allah dengan kurban, dengan senantiasa bertakwa kepada Allah, maka bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia senantiasa akan dihindarkan dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam polemik, dari berbagai macam masalah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat rakyat Indonesia sebagai bangsa yang benar-benar menjalankan syariat, sebagai bangsa yang benar-benar tetap menjaga kemaslahatan umat, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia dijadikan sebagai bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar,
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بدأه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طول أعمارنا وسوء أجسادنا وحسن أعمالنا. اللهم إنا نسألك صحة بالتقوى وطول عمرنا وحسن عملنا ورزقا لا تعذب علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان.